Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik aja kan? Iya kan? Iya kan? Di video kali ini saya akan mereview jembatan Siti Nurbaya yang ada di Kota Padang. Seperti apa? Yuk tonton videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sedikit tentang jembatan ini. Cerita tentang Siti Nurbaya ini menjadi legenda menarik untuk diperbincangkan. Jembatan ini dibangun pada tahun 1995. Nama Siti Nurbaya diambil dari legenda klasik yang dipopulerkan oleh Marah Rusli. Legenda ini bercerita tentang cinta remaja antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang harus terpisah ketika Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan seorang rentenir tua kaya raya bernama Datuk Maringgi sebagai cara untuk menebus hutang ayahnya kepada Datuk Maringgi. Karena Siti Nurbaya ini mencoba untuk kabur, dan akhirnya Siti Nurbaya dibunuh oleh Datuk Maringgi. Dan konon juga katanya di jembatan inilah Siti Nurbaya ini bertemu dengan Samsul Bahri. Nah, itu hanya sepenggal cerita tentang jembatan ini. Oke. Saya akan mereview di bawah jembatan Siti Nurbaya yang ada tulisan Matang Arauni ya. Di next video ya, tunggu ya. Beginilah suasana jembatan Siti Nurbaya ketika pagi hari. Jalanan masih sepi. Dan sebelumnya saya juga sudah mereview jembatan ini ketika sore hari. Dan apa aja yang ada di jembatan ini. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton di part satunya ya. Nanti saya buat linknya di deskripsi. Oke? Terlepas dari legenda, jembatan Siti Nurbaya ini menghubungkan Kota Padang dengan sebuah gunung kecil yang dari kejauhan bisa terlihat kuburan-kuburan yang seolah bertumpukan, yaitu Gunung Padang. Dan insya Allah di next video saya akan mereview Gunung Padang. Pagi ini alhamdulillah mendung. Saya akan mencoba jalan ke sana. Tunggu dulu, yang bawa kamera siapa? Main pergi aja. Oke, kita lanjut lagi. Wilayah Kota Padang yang terhubung langsung dengan gunung ini adalah kota tuanya, berisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Kampung Cina yang banyak sekali rumah adat dengan khas warna merah dan patung-patung besar. Nah, siapa yang penasaran? Saya juga akan mereview tempat Kampung Cina ya. Terus di bawah jembatan pun terdapat Muara Batang Arau. Yang ujungnya adalah Pantai Padang itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Jembatan Siti Nurbaya ini sangat recommended untuk wisatawan lokal ataupun mancanegara, karena
karena tempat ini sangat melegenda. Gedung Putih itu adalah Bank Indonesia yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Dan insya Allah di next video saya juga akan membahas itu. Saya juga akan mereview. Saya ingatkan lagi ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga jika ada pertanyaan, silahkan komen. Nah, ini dari atas kita terus berjalan ke depan. Kita akan lanjut lagi. Di bawah jembatan ini pun ada perahu tua yang sedang bertengger. Mari kita lihat. Nah, ini jadi di tepian ini membuat lokasinya menjadi sangat menarik untuk dikunjungi, seolah-olah sedang tidak berada di Indonesia. Ya enggak sih? Bagus banget ya. Seperti inilah lokasi jika kita memandang dari atas jembatan Siti. Oleh karena itu, destinasi wisata ke Jembatan Siti Nurbaya ini bisa dibilang komplit alias 3 in 1. Karena dengan mengunjungi wilayah jembatan ini akan terlihat Gunung Padang yang berisi banyak kuburan, lalu di seberangnya ada kota tua khas Padang, serta bisa melihat sunset dari muara yang terhubung langsung ke pantai Padang. Dan ditambah lagi kapal putih itu tuh, keren kan, yang bisa memanjakan mata. Oke, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan ya, sampai ketemu di next video selanjutnya ya. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.